Cara menagih hutang selanjutnya adalah sitalah barang-barang berharganya. Jadi ketika dia tidak mau melunasi hutangnya, ambillah barang berharganya agar bisa ditukar dengan guys, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang selalu share di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini saya akan bawakan konten dengan judul cara menagih hutang agar segera dibayar. Bagaimana ya caranya? Let's go. Menolong seseorang bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah memberi pinjaman ya. Tapi terkadang kebaikan kita terlalu baik itu diabaikan. Karena terkadang seseorang yang kita kasih pinjaman itu lupa dengan kebaikan kita. Jadi terkadang dia lupa untuk mengembalikan uang kita. Pastinya ada trik dong, ada tips gimana biar hubungan silaturahmi kita itu tetap terjalin baik. Dan juga ada cara untuk menagihnya agar segera membayar hutang kita. Mau tahu caranya? Let's go! Apalagi kita orang yang gak enakan, dan kalau kita itu nagih itu kayak susah banget gitu. Untuk mendapatkan uang kita kembali dibutuhkan keberanian dan nyali yang sangat besar agar uang kita bisa kembali. Karena apa? Biasanya ini orang yang kita tagih, orang yang jam uang kita ini orangnya sulit banget ya. Dia kalau pas lagi butuh, pas lagi minjem itu kayak malas banget, tapi ketika ditagih itu susah banget. Ini juga butuh trik lah biar uang kita itu kembali, dan kita juga butuh keberanian dan nyali yang besar agar uang kita itu bisa kembali lagi sama kita. Ajaklah dia untuk ngobrol berdua. Karena apa? Kalau kita itu menagihnya secara belak-belakan dan banyak orang, dia akan malu atau mungkin dia akan tersinggung perasaannya. Nah, semakin dia tersinggung itu akan sulit banget untuk ditagih. Karena apa? Nah, kalau seorang udah tersinggung, dia pasti banyak alasan dan kita itu kesulitan banget uang kita itu kembali. Jadi bicarakan dengan kepala dingin, jangan emosi, dan carilah tempat untuk berbicara berdua secara empat mata. Mungkin dengan mengajaknya makan malam, atau mungkin mengajaknya ngobrol berdua di luar sana sambil ngopi. Jadi tempat yang tenang, yang sunyi, dan ajaklah untuk bicara empat mata dengan kepala yang dingin. Itu bisa membantu kalian itu uang kita itu cepat kembali. Akan tetapi di saat kalian menagih secara empat mata ini diperlukan skill, dimana kalian harus tegas, diperlukan ketekunan dan kesabaran. Jangan tergesa-gesa dan jangan berbicara dengan nada emosi yang tinggi. Anda harus sabar banget untuk menghadapi dia. Karena apa? Kalau kalian nggak tegas, kalian nggak sabar, itu dia akan menyepelekan kalian juga. Menagih hutang dengan teman, sahabat, keluarga, atau saudara, ini diperlukan kesabaran, dan juga diperlukan kalian bisa menyeimbangkan keadaan ya. Kalau kalian itu nagih hutang di saat dia lagi kesusahan, pastinya kalian nggak akan mendapatkan uang kalian kembali. Jadi usahakan kalian tahu keadaan dan mengerti bagaimana perekonomiannya dulu, karena nggak semua orang itu perekonomiannya sama dan keadaannya itu seperti yang kita bayangkan. Jadi harus sesuai dengan situasi dan kondisi itu dilihat dulu ya, agar uang kalian itu bisa kembali dan nggak sia-sia waktu yang kalian gunakan untuk menagih hutang itu.
Dalam menagih hutang jangan lupa gunakan trik dan skill ya, dimana Anda mengatakan kepadanya sangat-sangat membutuhkan uang tersebut dan keadaan sangat mendesak sekali, mengharuskan dia harus memiliki uang. Jadi di saat kalian mengatakan bahwa sangat-sangat membutuhkan, itu dia bisa memahami dan bisa mungkin memberikan pelunasan, tapi nggak semuanya bisa dicicil. Jadi paling nggak di saat kita menagih utang itu nggak sia-sia kita mendapatkan ya, walaupun dia itu nyicil bayarnya. Jika Anda kesusahan dalam menagih hutang, Anda bisa mencoba trik dengan cara mengajak dia pergi ke supermarket ya, dengan mengajak dia berbelanja. Jadi ketika Anda berbelanja kebutuhan, usahakan itu habisnya sesuai dengan hutang dia yang harus dia bayar itu berapa. Jadi nanti di situ uang kalian bisa kembali. Karena apa? Orang-orang seperti ini susah banget dia emangnya ditagih. Kalau kita nggak punya trik, kita nggak punya skill, uang kita nggak bakalan kembali gitu. Jadi kita harus punya skill, ajak dia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan minimal itu separuhnya lah. Kalau nggak bisa dengan nominasinya mungkin terlalu banyak ya. Ya paling nggak kan kita tuh kembali separuh lah. Setelah itu jangan lupa ketika bertemu beritahu dia utang yang berapa yang harus dia lunasi dan tanggal berapa harus dia lunasi, dan di situ suruh dia tanda tangan di atas surat bermaterai. Karena apa? Itu nanti bisa kita gunakan untuk mengajukan ke pihak-pihak berwajib ya, agar dia segera melunasi hutang-hutang kita. Karena kalau ada surat perjanjian bermaterai itu kan seseorang itu akan ketakutan, dia itu mengerti bahwa itu adalah hutang dan itu kewajiban yang harus dia bayar. Kalau dia masih kesulitan untuk membayar, tawarkanlah dengan cara mencicil. Jadi mengansur berapa banyak sih hutang dia itu, dia bisa mengansur sekian gini. Jadi ketika kalian itu menagih hutangnya agar uang kalian cepat kembali, jangan lupa bahwa orang ketiga akan menjadi saksi, dan jangan lupa tadi surat materainya ya, ada perjanjian di situ, tunjukkan kepada dia. Jadi kalau ada pihak ketiga ini kan ada saksinya ya, jadi nanti dia akan segera melunasi hutang-hutangnya. Karena orang itu ketakutan loh kalau berkaitan dengan hukum. Biasanya orang kalau udah terkena dengan hukum itu karena mungkin malu, mungkin keadaan yang mendesak, dia akan segera melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya adalah libatkan pihak keluarganya, atau kalian bisa menghubungi pihak keluarganya. Di situ dibutuhkan sikap sopan, tenang, santai. Wong ayu ganteng kuwi santai sayang. Iya, di sini memang dibutuhkan kita itu keadaan tenang ya, agar dia itu mau melunasi hutang kita. Karena dengan kita melibatkan pihak keluarga, mungkin setidaknya ada yang membantu untuk melunasi kalau memang dia benar-benar nggak punya uang gitu loh. Dan setidaknya keluarga itu juga bisa membantu menyadarkan dia kalau dia itu punya hutang yang harus dia lunasi. Ingat ya sayang, wong ayu, wong ganteng, kui santai. Tahu aja ketika kita itu melibatkan keluarganya itu bersimpati, berempati ya, mau membantu dia untuk melunasi uangnya. Paling nggak ada cicilan lah. Nah, setidaknya kan tidak sia-sia waktu kita menemui dia, menemui pihak keluarganya, ada pihak keluarga yang mau membantu melunasi hutang-hutangnya. Ya semoga saja lah, kan biasanya kita nggak tahu ya rezeki itu, ya tiba-tiba ada keluarganya itu mau membantu melunasinya. Kan biasanya orang itu malu kan kalau punya hutang, apalagi ditagih. Beri dia kelonggaran atau mungkin tambahkan jeda waktu kapan dia harus segera melunasi hutang-hutangnya. Dengan kalian menambahkan jeda waktu kapan dia harus melunasi hutang-hutangnya, itu bisa memberikan dia itu sebuah kesempatan dia itu untuk segera mencari uang untuk melunasi hutang-hutang. Dengan memberi tempo berapa lama dia mau melunasi hutangnya. Jadi barang yang Anda sita itu, jika dia tidak mau melunasinya dengan tempo yang sudah Anda jatuhkan, barang tersebut akan menjadi milik Anda. Jadi usahakan ini nominalnya juga setara ya dengan hutang dia itu berapa. Kalau bisa sih lebih juga nggak apa-apa ya, namanya kan biasanya kalau hutang kan ada
ada, setiap orang itu ada bunga ya, biasanya ada nggak berbunga, tapi usahakan barang yang Anda sitain nominalnya itu setara. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang jangan ya, jadi Anda rugi dong. Cara menagih hutang agar cepat dibayar adalah dengan memainkan gengsi. Ya, memainkan gengsi ini dengan cara menyebar atau mengancam dia itu untuk menyebar luaskan kalau dia itu nggak mau melunasi hutang-hutangnya ke media sosial. Ini memang trik yang sudah diambang batas kesabaran ya, dimana memang dia itu sudah tepat waktunya, itu udah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun nggak mau membayar hutangnya. Jadi trik ini dijamin ampuh buat dia yang punya rasa malu ya. Tapi biasanya kalau dia nggak punya rasa malu itu agak kesulitan sih. Tapi biasanya trik ini juga, trik atau cara ini juga ampuh banget, karena seseorang kalau punya malu di media sosial dia akan segera melunasi hutang-hutangnya. Itu image-nya kan, dia kan turun kan, harga dirinya itu di mana ketika semua orang tahu bahwa dia tuh punya hutang, ternyata gaya hidupnya itu wah gitu. Dengan Anda mengancamnya untuk menyebar ke media sosial, ini juga bisa membuat dia itu jera agar tidak terjadi korban-korban hutang lainnya. Akibat dia itu ya sulit banget ditagih. Jika semua cara yang dilakukan tetap tidak membuahkan hasil, Anda bisa meminta tolong kepada pihak berwajib ya, atau lembaga-lembaga tertentu yang mengurusi tentang perhutangan. Di situ Anda bisa bercerita, dan jangan lupa sertakan tanggalnya kapan dia berhutang, atau mungkin bukti hutangnya itu berapa, dan jangan lupa cari juga saksinya ketika dia berhutang. Itu akan membuat dia itu jera dan segera melunasi hutangnya. Kalau dia masih kesulitan untuk membayar, tawarkanlah dengan cara mencicil. Jadi mengansur berapa banyak sih hutang dia itu, dia bisa mengansur sekian gini. Jadi ketika kalian itu menagih hutangnya agar uang kalian cepat kembali, jangan lupa bawa orang ketiga. Orang ketiga akan menjadi saksi, dan jangan lupa tadi surat materainya ya, ada perjanjian di situ, tunjukkan kepada dia. Jadi kalau ada pihak ketiga ini kan ada saksinya ya, jadi nanti dia akan segera melunasi hutang-hutangnya. Karena orang itu ketakutan loh kalau berkaitan dengan hukum. Biasanya orang kalau udah terkena dengan hukum itu karena mungkin malu, mungkin keadaan yang mendesak, dia akan segera melunasi hutang-hutangnya. Oh ya, saya punya pesan buat teman-teman yang suka minjemin duit ya, karena mungkin kebaikan kalian juga memang orangnya nggak tegaan juga. Ketika kalian menghutangkan uang kalian harus pahami konsep ya. Ketika kalian meminjamkan uang kepada orang lain, berarti Anda harus siap kehilangan uang tersebut. Jadi memang konsep dalam hutang berhutang itu seperti itu. Jadi setidaknya ketika kalian menghutangi seseorang, itu lihat dulu siapa yang kalian hutangi. Keadaannya itu memungkinkan nggak ya untuk mengembalikan uang kalian. Jadi jangan syukur orang, jangan asal-asalan orang itu dipinjami uang. Karena apa? Kalau kita udah ngasih uang kita ke orang, kalau nggak kembali ya itu memang kesalahan kita gitu loh. Karena apa? Memang orang itu berhutang itu karena tahu Anda itu punya uang. Jadi orang berhutang ke kalian itu ngerti kalau kalian itu ada uangnya gitu loh. Jadi kalian sendiri juga harus ngerti kalau mau meminjamkan uang kepada orang lain itu dilihat dulu siapa orangnya. Dan jangan lupa juga tips dan triknya sebelum Anda kehilangan uang Anda, ini lakukan surat perjanjian di atas materai ya. Di situ dia membuat surat perjanjian yang dia tanda tangani dengan materai, dan juga di situ ada saksinya. Kalian suruh fotokopi, fotokopinya kalian minta, atau mungkin kalian harus punya duplikatnya. Karena apa? Dalam berhutang itu kalau tidak ada hitam di atas putih, kita itu mau mengajukan ke pihak berwajib ini kesusahan. Jadi usahakan kalian itu juga punya skill. Kalau kalian memang orangnya suka minjemin duit ke orang, jadi kalian itu punya skill juga agar kalian itu ibarat kata kalau dia itu memang pemain, kamu harus bisa bermain. Kalau dia itu adalah seorang sutradara, kamu harus bisa menjadi seorang legendaris. Karena apa? Semuanya itu juga kesalahan kita sendiri kalau uang itu tidak kembali kepada kita. Kasus dari peminjaman uang itu, si ini yang dipinjemin ini nggak tahu diri.
Dan kadangkala yang ini lebih apa ya, lebih galak daripada yang dipinjemin gitu loh. Jadi ibarat kata tuan rumahnya ini yang minjemin uang ini orangnya itu lemah lembut, tapi yang ditagih ini loh kayaknya dia tuh orangnya galak banget. Jadi ketika dia itu minjem itu kayak lemah lembut, baik banget, tapi ketika ditagih ini orang udah jadi galak banget gitu loh. Jadi kita juga harus punya trik ketika kita itu memang seseorang yang suka banget menghutangkan uang kita untuk orang lain, biar kita itu nggak kehilangan uang kita lah. Paling nggak kan memang sih niat kita itu untuk menolong. Kadang orang itu saking baiknya kita itu dimanfaatkan dan dia itu seenaknya dengan kita gitu loh. Jadi untuk meminimalis agar dia itu tetap menghargai kita dan tetap mau membayar hutang-hutangnya. Nah, tadi kata-kata motivasi dari saya, semoga bisa memberikan pengalaman, inspirasi, dan menjadikan kita generasi yang lebih smart lagi di masa depan. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Bye-bye, see you. Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng kui, santai sayang.